Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu nurse perawat Indonesia yang berada dimanapun, baik yang berada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kembali berjumpa di ruang Zoominar DPP PPNI. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki Zoominar yang ke-18. Dan hari ini kita akan menampilkan topik yang sangat menarik, yang saya yakin ditunggu oleh rekan-rekan sejawat nurse perawat Indonesia dimanapun berada. Bapak Ibu sekalian, sembari menunggu rekan-rekan yang masih bergabung di ruang Zoominar kita, dan juga sembari menunggu rekan-rekan yang sedang live streaming di YouTube, kami informasikan bahwa kegiatan ini insya Allah kita akan segera dimulai karena waktu sudah menunjukkan pukul 14:05. Dan kami harapkan kepada rekan-rekan yang ada di ruang Zoominar nanti ketika acara berlangsung, terutama ketika registrasi awal, rekan-rekan di ruang Zoominar nanti akan coba kita masukkan ke dalam ruang chat untuk melihat link ketika belum ditampilkan link registrasinya. Kemudian nanti baru kita tampilkan dan nanti teman-teman rekan yang live streaming di YouTube bisa registrasi juga. Apabila terjadi error, maka terus diulang. Baik, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, mari kita gunakan waktu sejenak untuk menundukkan hati kita, agar supaya kita bisa berdoa buat diri kita, buat keluarga kita, buat sejawat kita yang sedang bertugas memberikan pelayanan kepada siapapun dalam pandemik ini. Semoga kita semua keadaan sehat, diberikan kekuatan dan semangat, dan rekan-rekan kita yang menderita cepat diberikan kesehatan yang sempurna. Serta buat sahabat-sahabat perawat yang mendahului kita pada masa pandemik ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan gugur dalam keadaan husnul khotimah. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sejawat nurse perawat Indonesia dimanapun berada, sebelum kita mulai kami ingin membacakan susunan acara kita hari ini. Seperti biasa, setelah dibuka nanti akan ada registrasi awal dan sedikit penjelasan tentang tata tertib. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pemutaran March PPNI, dilanjutkan dengan sambutan dan pembukaan Zoominar ke-18 ini oleh Bapak Ketua Umum DPP PPNI, dan alhamdulillah beliau sudah ada di ruangan kita. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi. Hari ini 2 materi akan disampaikan. Pertama, tentang standar APD perawat puskesmas dalam pelayanan pandemi COVID-19 ini, yang akan disampaikan oleh oleh Ibu Hajar Triasi, Escap Nurse MM. Kemudian nanti dilanjutkan dengan materi kedua tentang asuhan keperawatan dengan COVID-19 berbasis epidemiologi dan dukungan masyarakat, yang akan disampaikan oleh Dr. Astuti Yuni Nursasi, SKP MN. Selanjutnya nanti kita ada ruang diskusi. Nanti ruang diskusi akan kita gunakan buat teman-teman ruang sejawat di ruang Zoominar secara langsung, dan juga kita ambilkan pertanyaan dari sejawat kita yang ada di ruang live streaming YouTube Bappenas PPNI. Dan nanti diakhiri dengan informasi-informasi terkait dengan kegiatan Zoominar, dan juga nanti kita akhiri. Baik Bapak Ibu, kita meranjak pada acara berikutnya adalah kita simak dan kita dengarkan Mars PPNI.
perawat nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk mengantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat, majulah dalam kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia, mencapai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia. Baik, sejawat nurse perawat Indonesia dimanapun berada, baik yang ada di ruang seminar yang saat ini sudah hampir 1.000 orang, dan selamat datang juga buat rekan-rekan yang saat ini live streaming di YouTube Bappenas VPNI. Selamat datang di seminar ke-18 hari ini. Dan jangan lupa buat teman-teman yang ada di ruang live streaming YouTube Bappenas VPNI untuk subscribe akun kita, agar sejawat sekalian bisa menerima informasi terkini terkait dengan perkembangan seminar kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita dengarkan arahan dan juga sambutan dari Bapak Ketua Umum, baik kami akan tampilkan link registrasi agar rekan-rekan sambil menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum juga melakukan registrasi kegiatan seminar kita. Baik, kita masuki acara berikutnya adalah arahan dan juga sambutan serta pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Umum DPP PPNI, Bapak Harif Fadila, SKP, SH, MKep, MH. Kepada Bapak Harif Fadila, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nurse dan perawat, sejawat seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada. Saya ucapkan terima kasih karena sampai hari ini kita tetap semangat, tetap kompak, tetap termotivasi dalam rangka menjalankan misi kemanusiaan perang melawan COVID ini. Dan semoga kita selalu terjaga kesehatannya, semangatnya, dan mudah-mudahan kita dapat membantu negara ini untuk melalui pandemi COVID ini dengan segera, dengan ucapan semoga badai cepat berlalu. Teman perawat nurse seluruh Indonesia, kita tahu bahwa saat ini kondisi kita sedang sulit.
kita didekatkan dengan berbagai momen Ramadan, mudik, pulang kampung. Tapi PPNI suaranya tetap konsisten agar kita tetap berada pada jalurnya, yaitu bagaimana cara memutus mata rantai penularan ini secara efektif. Oleh karena itu, kita tetap menganjurkan pada seluruh komponen, seluruh masyarakat, tetangga kita, lingkungan kita, untuk 1, stay at home, 2, jangan mudik, yang ketiga, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jangan menyentuh muka, mulut, hidung, dan mata, dan selalu menjaga kesehatan diri. Jadi teman-temanku yang berbahagia, itulah saya kira sikap kita dalam kondisi hari ini, walaupun banyak tagar Indonesia terserah. Terserah itu bukan menyerah, ya, tetapi bermakna dua. Terserah itu juga menunjukkan bahwa itu adalah isi hati nurani kita, ya, bagaimana caranya kita sudah berusaha, sudah tampil di depan, tetapi kita punya pandangan di berbagai tempat, banyak yang tidak mematuhi PSBB. Kita khawatir sebenarnya, bila ini terjadi terus-menerus, maka tenaga kesehatanlah yang akan menanggung beban ini pada masanya. Oleh karena itu, saya kira kita harus tetap optimis, tetap memberikan penyuluhan pada masyarakat agar tetap kita ini dapat memutus mata rantai penularan ini. Yang kedua, tagar Indonesia terserah itu pun sebenarnya menjadikan stimulasi momentum kita untuk bersama-sama kembali untuk membangun komitmen seluruh komponen masyarakat, apalagi pemerintah dari pusat sampai RT dan RW, ya, untuk bisa kita bersama-sama dengan tenaga kesehatan, khususnya perawat di lingkungan untuk dapat mencegah penularan ini dengan baik. Teman-teman sejawat, nurse dan perawat seluruh Indonesia dan dimanapun berada, terima kasih juga Anda tetap setia, tetap fokus pada pelaksanaan seminar, baik itu yang berada di ruang meeting 1.000 orang maupun di streaming YouTube lebih dari ribuan orang. Ini menunjukkan sebuah animo kepada masyarakat dan tentu kepada profesi kita bahwa kita tetap konsisten dengan jalur profesionalisme kita, bahwa tanggung jawab seorang profesional itu adalah terus-menerus dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologinya demi pengembangan diri. Terima kasih Anda semua sudah berpartisipasi. Dan doakan kita tetap bisa menyelenggarakan kegiatan ini walaupun pandemi sudah selesai. Walaupun pandemi sudah selesai. Saya kira ini cukup efektif dan bisa memberikan, dan kami akan coba menggali materi-materi yang memang betul-betul spesifik dan dibutuhkan. Bisa juga sebagai experience atau tukar pengalaman di berbagai setting pelayanan kesehatan, dan juga mungkin juga terkait dengan kebijakan-kebijakan keperawatan. Saya kira mudah-mudahan kita doakan ini cepat berlalu badainya, ya, sehingga kita bisa menyelesaikan urusan-urusan kita yang belum selesai, ya, dengan baik, dengan seksama, dan dengan musyawarah dan mufakat sebaik mungkin, ya. Ibu Bapak nurse perawat Indonesia yang saya cintai, hari ini juga sangat penting Anda harus dengarkan sampai akhir. Karena apa? Kalau kemarin kita banyak berkutat pada pelayanan yang rumah sakit, ya. Sekarang ini di komunitas sudah kita hadirkan 2 orang pakar. Ada Ibu Fajar dari Banyumas. Beliau adalah praktisi dan sekaligus juga adalah pengurus IPKKI, ya, di tingkat Jawa Tengah, dan praktisi perawat di komunitas, ya. Gali sebanyak-banyaknya pengalaman beliau dan hal-hal yang memang menjadi kegiatan sehari-hari dan perspektif praktis di dalam pelayanan komunitas. Yang kedua ada Ibu Astuti Yuni. Tidak lain, tidak bukan, beliau juga sudah lama berkiprah di perawatan komunitas
Mari kita gali bagaimana keilmuan beliau dan untuk bisa kita terapkan di dalam tatanan lapangan nyata di komunitas, khususnya puskesmas. Ibu Fajar dan Bu Astuti, kalau kami lihat background teman-teman yang ikut seminar hari ini, tidak sedikit yang dari puskesmas. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih hangat berdiskusinya. Teman sejawat nurse perawat seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, mari kita kuatkan peran perawat kita di komunitas ini. Ya, kita kuatkan dan kita beritahukan pada orang lain. Nah, mungkin di situ kita kurangnya, mudah-mudahan kita secara bersama-sama bisa menginformasikan ini. Karena apa? Dasarnya sudah kuat Bapak Ibu. Ya, dasarnya di mana? Undang-Undang 38 tahun 2014 tentang keperawatan telah memberikan kewenangan dalam salah satu tugas perawat, yaitu pemberi asuhan keperawatan pada pelayanan kesehatan masyarakat. Itu ada 11 saya catat kewenangan kita. Antara lain satu adalah melakukan pengkajian kesehatan masyarakat, menetapkan masalah kesehatan masyarakat, menemukan kasus, case finding, ya kan? Yang kemudian melakukan tindakan keperawatan masyarakat, melakukan rujukan kasus, melakukan evaluasi keperawatan masyarakat, dan advokasi terhadap keperawatan masyarakat. Kemudian juga perawat komunitas itu juga harus menjalin kemitraan dengan stakeholder yang ada di komunitas itu untuk pemberdayaan kesehatan masyarakat. Yang ketiga adalah melakukan penyuluhan kesehatan dan yang konseling, bukan ketiga ya, ke berapa itu? Ke-10 ya? Ke-9. Yang ke-10 adalah mengelola kasus. Jadi perawat juga di komunitas juga dapat melakukan pengelolaan kasus. Dan yang terakhir adalah melakukan penata laksanaan keperawatan komplementer dan alternatif. Jadi saya kira kalau dilihat dari 11 kewenangan ini, dalam masa pandemi COVID ini, sangat besar kemungkinan, sangat besar sekali peluang kita untuk dapat berperan di situ. Karena apa? Karena satu, case finding. Ya, case finding itu perannya puskesmas dan di komunitas. Ya, juga tracking. Ya, case finding termasuk dalamnya tracking, surveillance dan lain sebagainya. Kemudian banyak kasus-kasus yang isolasi mandiri di rumah. Ini peran perawat komunitas yang dapat menjadi kolaborator, inovator, kemudian administrator, juga supporter ya di dalam keperawatan itu, dalam memerawat orang yang di dalam isolasi mandiri, dan juga edukator dan lain sebagainya. Ini saya kira peran penting perawat komunitas ini tentu dalam suasana atau pandemi COVID ini, saya kira kita coba kembalikan lagi. Dan mudah-mudahan kita bisa lakukan ini sebagai sebuah upaya untuk melakukan revitalisasi peran perawat di komunitas. Inilah saya kira pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Galilah ilmu yang ada pada beliau berdua ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Fajar dan Bu Astuti Yuni yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau. Dan mudah-mudahan ilmu yang Anda berdua berikan ini adalah menjadikan amal jariah yang akan diperhitungkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan sekaligus bermanfaat bagi kami semua, bagi kita semua sebagai peserta seminar dan khususnya umumnya adalah perawat seluruh Indonesia. Saya ucapkan selamat melaksanakan seminar. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga motivasi, tetap berpegang teguh standar dan kode etik. Salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, dan salam tangguh dari kita semua. Tetap sehat Pak Ketua. Baik, Bapak Ibu sejawat nurse perawat Indonesia, baik yang ada di ruang Zoominar dan juga teman-teman sejawat yang saat ini live streaming melalui akun YouTube Bappenas PPNI. Selamat datang semuanya. Kami ingatkan untuk rekan-rekan nurse perawat Indonesia, baik yang ada di Indonesia sendiri maupun di luar negeri, jangan lupa subscribe akun YouTube Bappenas PPNI. Baik, kita melangkah
pada sesi berikutnya adalah penyampaian materi yang pada hari ini kita akan bersama dengan sejawat Himpunan Perawat Komunitas Indonesia. Kita panggilkan narasumber pertama kita, Nurse Fajar Triasi, Escape Nurse MM. Bu Fajar. Masih mute, oke. Baik, silakan Bu Fajar. Ya. Terima kasih Pak Erwin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketum, Bapak Hari Fadilah, yang saya hormati Ibu Yuni Astuti, Ibu Doktor, Pak Erwin selaku dari tim COVID, juga kepada Ketua IPKKI, Pak Purwadi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut belajar bersama. Saya bukan pakar Pak Harif, saya hanya akar rumput yang telah banyak memakan asam dan garamnya di puskesmas. Saya 32 tahun di komunitas, 22 tahun saya mulai tahun 88, kemudian 2011 ditarik ke Dinas Kesehatan, Alhamdulillah 2019 dikembalikan ke puskesmas, diberi tanggung jawab tambahan sebagai kepala puskesmas. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai dengan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kami masih diberikan kesempatan, dan terima kasih sekali Pak Harif ini diberi kepercayaan IPKKI untuk ikut berperan di sini, sehingga bisa belajar bareng-bareng dengan teman-teman se-Indonesia. Teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, kami bicara hari ini berarti terkait dengan keperawatan komunitas, maka kami akan banyak membahas tentang puskesmas, sehingga konteksnya di sini adalah bagaimana perawat puskesmas ketika melakukan pelayanan di puskesmas. Mohon dibantu PowerPoint-nya Pak Erwin. Waktu saya berapa menit, nggih? Waktu Ibu sekitar 20 menit, Bu. Boleh sedikit. Baik, berarti saya akan berlari di sini. Ini terkait dengan standar APD perawat puskesmas dalam penanganan COVID-19 pada layanan UKP dan UKM. Bahwa saat ini terjadi pandemi seperti ini, memang teman-teman kami, saya cukup bangga menjadi perawat puskesmas, dan saya bangga kepada teman-teman semua, dan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa selama ini perawat puskesmas telah bekerja sangat luar biasa. Kalau di rumah sakit, bahwa di rumah sakit itu adalah ada satu bagian, ada stase di situ penyakit dalam dan sebagainya. Di puskesmas adalah rumah sakit raksasa, di mana di situ ada semua. Dari orang sehat, setengah sehat, mau meninggal ada semua. Sehingga perawat di puskesmas itu akan sangat bekerja keras karena mempunyai azas wilayah kerja, sehingga mempertanggungjawabkan bagaimana supaya dalam satu wilayah kerja kita itu dapat menjaga masyarakat supaya tetap sehat. Terkait dengan APD tadi, dalam rangka COVID ini, maka yang perlu diingat adalah barangkali teman-teman puskesmas ataupun rumah sakit semua saya yakin sudah sangat paham bahwa penularan COVID-19 ini ada secara tidak langsung maupun langsung. Di mana kalau tidak langsung ada droplet yang tumpah ke permukaan benda, kemudian menyentuh tangan kita dan tangan kita menyentuh wajah. Kemudian yang langsung bisa percikan langsung jarak 1-2 meter dari orang lain. Lanjut Pak Erwin. Nah, karena ini puskesmas, kita mengingatkan bahwa saat ini kita memang masih familiar dengan Permenkes 75. Ini sudah ada Permenkes juga 43 yang mengatur tentang puskesmas. Di sini hampir sama pengertiannya bahwa pelayanan yang diberikan adalah menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dalam upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Sehat tidaknya Indonesia itu ada di puskesmas. Artinya apa? Bahwa dikatakan Indonesia sehat itu apabila kecamatannya sehat. Tanggung jawab di sini pemberi pelayanan paling rendah yang dimiliki oleh pemerintah adalah puskesmas. Mau rumah sakit tipe B, tipe A yang besar tidak punya wilayah kerja, tetapi kalau puskesmas punya wilayah kerja, ini hebatnya yang tadi saya sampaikan, bahwa puskesmas adalah kita memberikan pelayanan dalam rangka menyehatkan masyarakat seperti rumah sakit raksasa yang apapun masalah kesehatan, apapun yang masalah penyakit di situ ada semua. Sehingga memang di puskesmas saya berpikir dan saya bangga orang-orang di puskesmas, perawat di puskesmas adalah orang-orang yang hebat karena mereka harus mampu semua kemampuan yang ada di rumah sakit mereka harus punya juga di puskesmas. Di sini dalam pelayanan ada UKM dan UKP. Lanjut Pak.
Nah, puskesmas saat ini ada puskesmas rawat jalan, rawat inap. Walaupun saat ini memang lebih dianjurkan ke arah promotif preventif. Lanjut. Ini di dalam Permenkes 75, di sini banyak yang masih kemarin di awal-awal itu ada yang berpikir bahwa Perkesmas itu tidak ada di dalam UKM maupun esensial, karena memang Perkesmas adalah memayungi UKM esensial maupun pengembangan dan UKP. Dan di dalam pasal 37 itu ada UKP, pasal 36 ada UKM esensial, pasal 38 itu yang menjelaskan bahwa setiap puskesmas ketika melaksanakan UKM dan UKP tingkat pertama, maka puskesmas wajib menyelenggarakan 4 komponen. 1, manajemen puskesmas, di situ tidak mungkin sebuah puskesmas tidak ada pimpinan, tidak ada KTU, tidak ada ruangan, tentu ada. Kemudian 2, pelayanan kefarmasian, ini jelas dibutuhkan. Dan yang ketiga, pelayanan perawatan kesehatan masyarakat. Ini milik kita perawat-perawat, jangan sampai kemudian karena kita perawat di puskesmas itu tidak berperan lebih baik sehingga akan diambil oleh yang lain. Kemudian pelayanan laboratorium, lanjut. Baik, kalau ini di pasal 54 dalam Permenkes 43 yang mengatur tentang puskesmas, hampir sama di situ untuk UKP-nya, yang berbeda adalah di pasal 55. Dalam UKM dan UKP puskesmas harus menyelenggarakan tadi hampir sama, 1, 2, 3, 4, tapi tambah 1, kunjungan keluarga, karena sekarang di puskesmas ada yang namanya PIS-PK. Saya yakin se-Indonesia sudah menyelenggarakan ini, dan kunjungan keluarga sebetulnya dulu itu identik dengan apa yang dilakukan perawat di puskesmas, yaitu dengan kegiatan Perkesmas. Nah, inilah sebetulnya kita, ayolah mendongkrak teman-teman supaya lebih aktif di dalam Perkesmas. Kemudian dalam melindungi kita di dalam bekerja, ini ada yang namanya APD. Nah, APD harus memenuhi prinsip sebagai berikut, yaitu harus dapat memberikan perlindungan ringan dan nyaman, fleksibel, tidak menimbulkan bahaya tambahan, tidak mudah rusak, dan sebagainya. Lanjut. Kemudian ini ada beberapa pedoman dari Kementerian Kesehatan maupun WHO. Di sini untuk dari Kementerian Kesehatan, rekomendasi jenis alat pelindung diri itu ada masker bedah, ada masker N95. Ini yang barangkali Bapak Ibu, teman-teman semua, itu kita perlu ketahui bahwa kita di dalam memilih masker, tentunya kalau masker bedah itu sudah bagus, masker N95 sudah bagus. Tapi coba dilihat, kalau kadang ada yang memakai masker kain, apakah itu lapis 1, lapis 2, atau lapis 3? Karena ada juga saat ini masker yang dijual bebas, kemudian dari bahan kaos, itu kemudian mudah ditarik, mudah molor. Nah, itu dicoba bagaimana menguji masker itu baik atau tidak adalah dengan kita coba ketika pakai masker meniup lilin. Lilinnya mati atau tidak. Kalau mati berarti itu maskernya tidak bagus. Tapi kalau panjenengan coba dengan menggunakan masker bedah N95 itu biasanya tidak. Atau yang dibuat dari kain tapi lapis 2 atau lapis 3 itu tidak. Kemudian untuk pelindung wajah atau face shield, ini ada bahan dan dari plastik jernih, transparan, menutup wajah sampai dagu. Kemudian ada pelindung mata, goggles, kacamata goggles sampai apron. Nah, kalau sepengetahuan saya di puskesmas, dari awal tahun 88 sampai sekarang, itu memang yang namanya APD, yang kita punya dari dulu, sebelum ada masalah COVID, hanya ada sarung tangan dan masker. Artinya seperti Google itu hanya 1-2, gaun tidak ada, adanya paling celemek ketika untuk membantu persalinan, sehingga saat ini ketika memang teman-teman kemudian ada masalah COVID, luar biasa inovasi yang dipakai, bagaimana mereka menggunakan gaun dengan dialihkan menggunakan seperti pakai jas hujan. Nah, ini adalah inovasi teman-teman puskesmas. Ini ada jubah, kemudian jubah itu, gaun itu, ada gaun sekali pakai, ada yang juga bisa dipakai berulang kali. Dan yang perlu diperhatikan adalah ada di area A, B, C, yang itu di mana di situ dapat mempermudah di dalam penularan. Lanjut. Kemudian sarung tangan juga yang ideal harus tahan robek, tahan bocor, ya. Di sini kadang kita kalau di puskesmas karena jarang pakai, dulu ada yang karena disimpan terlalu lama maka sarung tangan cepat rusak. Tapi sekarang dengan adanya kasus ini banyak yang kemudian stok baru dan kualitasnya cukup bagus. Penutup kepala juga dibutuhkan. Sebetulnya kalau yang sudah memakai jilbab tidak begitu ya, tetapi kalau di community, kalau di rumah sakit memang wajib. Tetapi sebetulnya kalau di komunitas itu memang kalau sudah pakai jilbab tidak usah pakai pun tidak apa-apa. Kemudian sepatu pelindung
Lanjut, Pak. Nah, ini di teman-teman yang ada di komunitas, kita perlu memberikan di samping pendidikan kesehatan pada masyarakat, kita juga perlu lagi mengetahui sebetulnya apa sih yang dibutuhkan ketika memberikan pelayanan. Ini ketika target persoalannya ada di rumah, ketika kita melakukan kunjungan rumah, di situ pasien dengan gangguan infeksi saluran pernafasan pada semua aktivitas, maka di situ jaga jarak 1 meter, masker bedah itu bila memungkinkan. Untuk perawatnya sendiri ketika masuk ke kamar periksa itu tidak memberikan tindakan langsung, maka hanya diperlukan masker bedah. Sementara ketika perawat melakukan pemeriksaan, melakukan penanganan, tindakan keperawatan untuk menghindari cipratan limbah atau kena cairan tubuh pasien, maka di situ dibutuhkan sarung tangan, masker bedah, dan apron. Kemudian untuk petugas kesehatan yang lain itu mereka yang memberikan pelayanan langsung atau membantu pemeriksaan COVID di rumah, maka dibutuhkan masker bedah, sarung tangan, gaun maupun pelindung mata. Lanjut, Pak. Nah, ini di komunitas karena sangat luas, ada area publik, ada mal, ada stasiun, ada pasar, dan sebagainya, ada area administrasi, ada area screening, sehingga di situ sebetulnya ketika belum terjadi permasalahan apapun memang tidak diperlukan, tetapi memang saat ini semua wajib itu menggunakan masker. Lanjut, Pak. Ini sama di area screening karena juga di komunitas ketika saat ini memang ada pemudik dan sebagainya, ada posko jaga COVID, ada posko perbatasan, semua itu juga memang dibutuhkan screening. Sehingga memang dibutuhkan di situ adalah menggunakan masker bedah dan bila perlu ada gaun, sarung tangan maupun pelindung mata. Dan ini ketika kontak langsung dengan pasien maka wajib dengan menggunakan masker bedah. Kemudian untuk tim investigasi itu sama, jadi banyak saat ini yang dibutuhkan memang pada saat belum pandemi itu tidak perlu, tetapi saat ini memang wajib adalah masker bedah. Lanjut. Ini saya kira kalau teman-teman di Puskesmas juga sudah ya. Jadi di level 1 ini untuk pemakaian APD di Puskesmas itu ada level 1, level 2, level 3. Jadi kalau level 1 sebetulnya ini untuk tenaga kesehatan di triase sebelum pemeriksaan. Biasanya saat ini semua puskesmas ada triase. Di depan lobi ataupun di mana itu ada triase untuk memilah. Mana yang masuk khusus untuk di screening COVID atau biasanya dengan yang mengalami gangguan saluran pernafasan atau ISPA, mana yang mau ke poli umum, sehingga ini dipisahkan. Maka ketika di dalam area untuk poli umum maupun di depan pada saat triase pemilihan pasien yang dibutuhkan adalah penutup kepala, masker bedah, handscoon, baju kerja, alas kaki. Lanjut. Kemudian untuk level 2, di situ setelah di triase, ruang isolasi kalau di rumah sakit atau di pemeriksaan, imaging pasien suspek atau sudah terkonfirmasi, itu dengan menggunakan ada penutup kepala, goggle, masker N95, handscoon, apron atau gaun, kemudian alas kaki. Nah ini untuk yang level 3, biasanya ini tidak ada di puskesmas. Kalau ini tidak ada di puskesmas karena intubasi tracheotomi adanya di rumah sakit. Tetapi bukan tidak mungkin bahwa di puskesmas kemudian ketemu pasien yang tiba-tiba gagal nafas atau mengalami sesak nafas yang memang butuh bantuan dengan tindakan tertentu yang memang membutuhkan APD seperti ini untuk petugas. Lanjut. Nah, untuk masyarakat, ini memang saat ini berbagai macam masyarakat itu memakai masker kain, cuma bagi kita sebagai tenaga perawat perlu menyampaikan bahwa masker kain yang bagaimanakah yang memang wajib atau memang yang baik digunakan. Itu paling tidak kain dengan 3 lapis katun, sehingga ketika digunakan itu tidak mudah kemudian kita menjadi tertular. Lanjut. Ini ada beberapa contoh masker memang di puskesmas juga ini ada. Di situ untuk manfaat dan sebagainya ada. Lanjut saja, Pak. Nah, ini kami mengambil di komunitas. Ini keliru keluarga dengan ODP, ini adalah keluarga dengan PDP. Saya sendiri melakukan pemeriksaan rapid karena kita harus tracking. Ketika ketemu pasien PDP, maka kita tracking keluarga.
kita periksa kontak erat dengan pasien PDP itu, sehingga kita ambil ini. Maka saya menggunakan tadi ada kacamata Google, kemudian pakai N95, sarung tangan, dan pakai baju kerja. Lanjut, Pak. Ini kebetulan ada kontak erat, di situ ada pemeriksaan rapid test untuk kontak erat, di mana salah satu anggota keluarganya itu rapid test positif, dan ini adalah anggota keluarganya. Tetapi alhamdulillah hasil negatif, dan kemarin anggota keluarganya yang telah di swab itu negatif. Lanjut. Ini contoh di APD di Puskesmas, antara poli umum dan ruang untuk pemeriksaan khusus atau screening COVID. Jadi kalau pemeriksaan umum di situ, sebetulnya tadi dibutuhkan hanya menggunakan sarung tangan maupun dengan masker, kacamata Google. Tetapi kalau memang ada, ya silahkan mau dipakai, tetapi jangan kemudian memaksakan bahwa harus seperti di rumah sakit juga menggunakannya. Jadi ada perbedaan ketika ruang screening COVID yang poli batuk pilek atau ISPA itu dengan menggunakan pakaian lengkap, kemudian yang di poli umum untuk pemeriksaan non-COVID atau di situ bukan gangguan saluran pernafasan, maka hanya dibutuhkan masker dan sarung tangan serta kacamata Google. Lanjut. Ini ada kunjungan di rumah karantina, karena kebetulan kami ada beberapa rumah karantina, bahkan saat ini hampir semua desa itu ada rumah karantina untuk bagaimana mengisolasi pemudik atau yang pulang kampung dari daerah transmisi. Jadi di situ pun ketika melakukan kunjungan di rumah karantina, petugas yang menggunakan masker bedah dan sarung tangan. Lanjut. Ini juga kami melakukan penyuluhan. Masker saya dibuka karena memang jarak untuk bicara itu 3 meter lebih, sehingga para audiennya itu memang mengatakan bahwa wah itu tidak kedengaran Bu, akhirnya saya buka. Tetapi saya merasa bahwa karena saya bicara dengan jarak 3 meter lebih, maka saya merasa aman, tidak akan menularkan atau tertular. Di sini adalah jemaah tabligh akbar yang cukup menyumbang cukup tinggi. Kemarin konfirmasi COVID positif, jadi hampir 40 dari jemaah ini. Lanjut. Kemudian kami juga melakukan pemeriksaan kesehatan massal pada PSK, karena di wilayah kerja kami juga ada lokalisasi. Semua PSK maupun mucikaring dilakukan pemeriksaan di awal-awal dulu ketika masalah COVID ada. Lanjut. Ini juga pemeriksaan kesehatan, karena saat ini semua desa ada rumah karantina, maka bidan desa pun mereka bersama dengan lintas sektoral, baik dari tentara maupun polisi, ikut untuk memantau, memonitoring masyarakat yang ada di dalam rumah karantina, sehingga di situ petugas kesehatan pun menggunakan gaun maupun kacamata dan sarung tangan. Dan ini kami juga melakukan pemeriksaan rapid test karyawan Puskesmas, bahwa alhamdulillah teman-teman kami negatif semua. Lanjut, Pak. Ini juga lanjut. Nah, ini di rumah karantina itu yang saya pakai hanya sarung tangan dengan masker N95, itu pasien positif terkonfirmasi tetapi tidak ada keluhan, sehingga saya bicara memang dalam jarak 1,5 meter. Saya merasa aman karena pasiennya tidak ada keluhan apapun. Ini yang kalau kita sebut biasanya disebut dengan OTG. Nah, ketika penjemputan pasien orang OTG, pasien OTG rapid positif, tetapi kemudian kami dapatkan swab negatif, maka teman-teman pun di Puskesmas cukup dengan menggunakan ini. Jadi tidak usah ketika menjemput dengan rapid swab negatif kemudian pakai seperti hazmat dan sebagainya. Sebetulnya hanya butuh ini, cuma memang teman-teman semua bahwa ketika kita menggunakan sarung tangan sedangkan baju yang dipakai adalah lengan pendek, cuci tangan sebaiknya tidak hanya 6 langkah seperti yang kita demonstrasikan, tetapi harusnya cuci tangan itu sampai dengan siku, sehingga itu bersih semua. Nah, itu mungkin yang kadang teman-teman kita itu lupa cuci tangan, walaupun mereka pakai lengan pendek hanya sampai dengan pergelangan tangan saja. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih waktunya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fajar Triasi yang sudah menyampaikan materinya, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, sejawat nurse dan perawat dimanapun berada, kita akan lanjut pada pemateri kedua. Kita sapa Ibu Dr.
Astuti Yuni. Ya, silakan Ibu. Waktu kurang lebih 20 menit ke depan untuk Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak Erwin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, senang sekali saya bisa berada di sini berjumpa dengan teman-teman sekalian. Saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan tema terkait asuhan keperawatan keluarga COVID-19 berbasis penyelidikan epidemiologi dan dukungan masyarakat. Tadi kita telah sama-sama dengarkan bagaimana kegiatan Bu Fajar sebagai salah satu perawat di puskesmas. Saya pun saat ini sedang bertugas di Rumah Sakit UI, ditugaskan dari Fakultas Ilmu Keperawatan. Jadi tahu persis bagaimana perjuangan teman-teman untuk mendeteksi, melakukan screening atau pemilahan terhadap pasien-pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan memiliki risiko yang berat sehingga harus dirawat, dan juga bagaimana perawatan mereka yang memerlukan perhatian khusus. Baik, saya lanjut bahwa COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada kestabilan ekonomi saja gitu ya, tetapi juga pada kestabilan keluarga. Jadi kalau kita ingat kembali bagaimana mungkin teman-teman sudah merasakan di sini makna keluarga buat kita sebagai support system utama. Ya, bagaimana sehari-harinya kalau teman-teman mungkin work from home, kalau saya work from hospital gitu ya. Jadi WFH-nya work from hospital. Sudah merasakan bahwa ternyata di keluarga itu dampak COVID-19 ini juga sangat terasa. Nah, ini beberapa definisi keluarga yang saya bisa kumpulkan. Kemudian mengingatkan kembali bahwa perawat juga harus memikirkan bagaimana akses kepada keluarga. Kalau tadi Bu Fajar sudah menyampaikan bagaimana perawat di puskesmas melakukan kontak tracing dengan teman-teman, dengan para pasien-pasien yang terkonfirmasi positif ke keluarganya. Nah, mungkin belum totalitas melakukan keperawatan keluarga. Nah, kita lihat di sini proses keperawatan keluarga mengingatkan kembali bahwa ada pengkajian yang harus kita lakukan baik kepada individu yaitu anggota keluarga dan pengkajian di keluarganya dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi ya berupa keluhan kesehatan dan sumber-sumber yang ada di dalam keluarga sehingga bisa digunakan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh keluarga. Namun dengan kondisi pandemi COVID ini, akses kita kepada keluarga pun terbatas karena mungkin walaupun cuma N95 atau masker bedah, kita ada pembatasan sosial berskala besar yang itu juga kita perlu perhatikan. Nah, baik selanjutnya setelah pengkajian kita akan mengidentifikasi apa sih kebutuhan keluarga yang kita sebut dengan diagnosis keperawatan dan baru kita bisa menentukan rencana perawatan yang bisa yang sesuai untuk keluarga tersebut dan memberikan intervensi yang sesuai. Tentunya setelah pemberian intervensi kita lakukan evaluasi. Nah, pemberian intervensi pada saat ini tentunya masih lebih banyak berfokus pada pemberian intervensi dengan metode online atau daring ya, sehingga mungkin akses kepada keluarga itu bisa kita minimalkan. Nah, keluarga dengan COVID-19 ini termasuk dalam keluarga rentan. Jadi saya akan menyampaikan sedikit tentang konsep keluarga rentan, yaitu bahwa keluarga rentan adalah keluarga yang memiliki risiko tinggi dalam masalah kesehatannya, disebabkan oleh risiko kumulatif dari berbagai risiko kumulatif dan kurangnya akses ke pelayanan kesehatan. Keluarga rentan juga mempunyai masalah perkembangan, kurang beruntung dalam status sosial, dan hubungan interpersonal tidak mendukung. Faktor yang mempengaruhi kerentanan di sini dapat dijelaskan keterbatasan dalam sumber daya lingkungan, sumber daya manusia, sumber daya biopsikososial, ekonomi, kurangnya dukungan sosial, dan kondisi penyakit. Dari Friedman kita peroleh bahwa keluarga rentan ini memiliki beberapa
karakteristik. Yang pertama adalah menyangkal masalah. Kalau kita lihat pasien-pasien yang terkonfirmasi positif bisa jadi tidak memiliki keluhan kesehatan yang kita sebut juga dengan orang tanpa gejala, sehingga dia tidak merasa harus beristirahat di rumah gitu. Padahal sebenarnya OTG ini bisa menjadi salah satu sumber penularan. Kemudian yang kedua, penggunaan mekanisme adaptif. Kadang-kadang ya sudah, saya sudah seperti ini, masa nggak ada yang mau nemenin, itu yang mungkin terjadi. Kemudian ada pemisahan atau kehilangan anggota keluarga yang terjadi apabila harus ada hospitalisasi, dan bukti penyerahan untuk menandai dominasi. Ini merupakan karakteristik Friedman yang ternyata sesuai dengan kondisi keluarga pada pandemi COVID ini. Nah, bagaimana keluarga dengan COVID-19 ini? Kalau kita lihat tidak semua yang terinfeksi coronavirus ini mengalami gejala berat, ada gejala ringan bahkan tanpa gejala. Nah, untuk itu banyak memerlukan perawatan di rumah. Kemudian faktor-faktor risiko yang teridentifikasi bisa kita lihat di sini adalah usia. Jadi di atas 40 tahun itu lebih rentan. Namun tampaknya anak-anak di bawah 9 tahun itu resisten terhadap infeksi. Jadi tidak banyak kasus yang dirawat untuk anak, lebih banyak itu dirawat karena anak tersebut sudah punya komorbid seperti TB. Kemudian sistem kekebalan yang melemah. Nah, ini imunitas yang sebenarnya bisa kita tingkatkan dengan always feeling happy. Nah, ini yang agak susah ya, di mana biasanya di zaman sekarang keluarga itu tidak betah di rumah. Banyak kan anak-anak sekolah juga pengen kumpul sama temennya gitu. Jadi begitu harus kumpul di rumah dengan ibunya yang bawel gitu misalnya, ya akhirnya jadinya sebel, kesel, akhirnya menambahkan kekebalan tubuhnya sendiri. Kemudian ada penyakit kronis yang multiple seperti kardiovaskuler, penyakit paru obstruktif kronis, penyakit ginjal kronis, kanker, dan lain-lain. Dan dapat saya sampaikan di sini juga bahwa pria lebih rentan dari wanita. Nah, proses infeksius dari coronavirus ini tidak sama, ada yang 2 minggu bahkan sampai 6 minggu. Jadi tidak bisa kita dikatakan bahwa setelah isolasi 14 hari itu aman. Itu yang kenapa disebutkan keluarga dengan COVID-19 sebagai keluarga rawan. Nah, ini saya sampaikan di sini gambaran terkini pandemi COVID. Kalau kita lihat di peta ini, walaupun Indonesia ini kecil, ternyata semuanya merah. Dan ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah terkonfirmasi sebagai negara yang banyak memiliki kasus terkonfirmasi kasus positif coronavirus. Nah, kemudian data selanjutnya di sini, kalau kita lihat data nasional, data dari Jakarta, yang saya tekankan adalah di sini ternyata ODP itu mencapai 22.953, dan tadi malam kalau nggak salah Satgas COVID itu menyatakan dengan adanya relaksasi PSBB ada tambahan kasus ya, kasus positif 693 kalau nggak salah ya. Nah, dengan total 22.953 ini tentunya memerlukan kekuatan dari perawat di komunitas yang bisa mengamankan mereka di dalam keluarga, di dalam rumahnya sendiri masing-masing. Nah, dampak COVID-19 pada keluarga ini mengakibatkan banyak hal. Selain perubahan status kesehatan fisik, ada perubahan psikologis dan sosial ya. Kita kalau lihat di media sosial itu mungkin anak-anak SD banyak yang menangis karena kangen teman-temannya gitu. Mungkin ibu-ibu pekerja juga sudah mulai gelisah ingin nge-mall sama teman-temannya ya. Ini kita sudah temukan sebagai dampak pada keluarga. Kemudian perubahan kebiasaan PHBS ini merupakan suatu dampak yang positif gitu. Dari yang jarang mencuci tangan, saat ini pakai hand sanitizer aja sampai ke lengan semua, bahkan cenderung sampai ke seluruh tubuh. Kemudian pola interaksi dan komunikasi. Yang tadinya ketemu ayah, ketemu ibu hanya 1 kali sehari barangkali di pagi hari atau di malam hari, ayahnya sering pulang malam, ibunya sering tidak ada di rumah, saat ini itu berubah. Nah, ini suatu hal positif yang mungkin kita bisa menjadikan sebagai kekuatan daripada keluarga. Pola komunikasi, bagaimana ibu yang tidak pernah membantu anaknya belajar, saat ini harus membantu anaknya belajar, ternyata mempelajari
pelajaran-pelajaran SD maupun SMP itu sangat sulit sekali saat ini gitu ya. Nah, ini perubahan ini merupakan yang positif sebenarnya. Nah, namun dengan perubahan-perubahan tadi itu bisa menjadi stresor bagi keluarga yang akhirnya menjadikan perubahan pada pola stres dan coping yang harus dilakukan oleh keluarga. Suami istri yang tidak biasa berkomunikasi secara terbuka akan berdampak pada kondisi ini. Selain itu juga ada perubahan fungsi perawatan kesehatan, di mana keluarga sudah mulai memikirkan pola hidup yang lebih sehat, mulai dari menyiapkan makanan bergizi seimbang, kemudian kebutuhan istirahat tidur, dan kebutuhan olahraga atau exercise sebagai upaya untuk tetap sehat. Nah, sebenarnya kalau kita lihat tadi dari data ODP yang banyak, maka perawat di masyarakat itu merupakan menurut saya sih merupakan ujung tombak ya dalam menurunkan angka penyebaran COVID-19 ini. Dan ini sejalan dengan peran pelayanan kesehatan yang disampaikan oleh WHO bahwa kita ini merupakan salah satu care provider ya, salah satu peran yang diharapkan ditampilkan oleh pelayanan kesehatan ya. Jadi mengidentifikasi, mengisolasi dan merawat pasien sejak awal terkonfirmasi ini menjadi salah satu peran yang diharapkan oleh WHO dari pelayanan kesehatan. Kemudian kita lihat bagaimana peran perawat yang diharapkan dimunculkan dalam pandemi COVID ini. Yang pertama, sebagai garda terdepan provider pelayanan. Nah, di sini perawat atau nurse bekerja di semua area pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit, puskesmas, maupun di rumah sakit rujukan atau praktek dokter ya, dalam segala situasi. Tadi Bu Fajar sudah menceritakan bagaimana harus kontak tracing, bagaimana kekurangan APD, dan satu stigma, kita menghadapi stigma di mana kalau sudah berkecimpung di di area COVID, maka kita akan menjadi sumber penularan. Bahkan ada beberapa teman kita yang dikucilkan oleh masyarakat, bahkan tidak boleh pulang ke rumah tersebut sehingga terpaksa harus diungsikan. Dan ini terjadi pula di RSUI, beberapa teman terpaksa harus di isolasi mandiri itu di rumah sakit. Kemudian juga perawat diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk memberikan perawatan pada keluarga dan masyarakat. Kemudian menjadi motivator motivator baik untuk keluarga dan masyarakat. Diharapkan perawat dapat menjadi motivator buat pasien dan keluarga agar tetap semangat untuk sehat, tetap semangat untuk melakukan pencegahan penularan. Selanjutnya, perawat juga diharapkan menjadi konselor atau surveyor yang dapat memberikan perlindungan pada pasien dan keluarga selama pandemi COVID dan menjadi kolaborator. Jadi bagaimana solusi-solusi kreatif dan inovatif sebagai alternatif untuk penanganan masalah dan tantangan yang kita hadapi selama pandemi COVID. Contoh yang saat ini kita lakukan, jika seandainya dari dulu sudah terpikirkan akan ada webinar yang seperti ini atau Zoominar yang seperti ini, maka informasi atau update pengetahuan untuk teman-teman semua itu bisa kita lakukan. Dan insya Allah seperti tadi kata Ketua Umum, Pak Harif sudah mengatakan insya Allah kita bisa lanjut ini untuk seri-seri berikutnya setelah COVID-19 berakhir. Nah, bagaimana peran dari perawat di sini untuk mengamankan keluarga? Pada kondisi saat ini yang terjadi adalah pemantauan dan pelaporan itu harusnya bisa dilakukan oleh keluarga di masyarakat. Kita sebagai perawat komunitas itu sudah punya senjata sebenarnya. Kita punya program puskesmas di mana kita sudah mempunyai kantong-kantong keluarga yang mungkin beresiko atau memiliki komorbid ya dalam kasus pandemi COVID ini. Kemudian juga kita sudah punya keluarga dasawisma di mana 10 keluarga kemudian kita identifikasi masalah-masalah kesehatannya, dan kemudian kita sudah punya kader kesehatan yang bisa kita optimalkan. Dan sebenarnya kita sudah mengembangkan jejaring komunikasi dengan masyarakat, sehingga dengan kondisi COVID-19 ini, saya rasanya bukan sesuatu yang luar biasa untuk ditanggulangi oleh teman-teman perawat di masyarakat atau di komunitas. Jadi kalau tadi Pak Harif mengatakan bahwa kita seperti
mengekspansi peran public health, sebenarnya itu tidak, karena itu menjadi bagian dari perawat komunitas. Nah, di sini sebagai identifikasi nasional, maka pasien-pasien yang teridentifikasi atau terkonfirmasi positif, biasanya itu langsung dihubungi oleh dinas kesehatan. Nah, kadang-kadang kalau komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka Pak RT, Pak RW, atau masyarakat sendiri itu tidak paham. Nah, apabila ini kita giatkan kembali, ada desa siaga, ada RW siaga, ya, dengan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, tentunya ini tidak menjadi suatu masalah yang besar, tidak akan terjadi penolakan oleh warga karena ketua RT, ketua RW atau kepala desa paham dengan masalah kesehatan yang ada di masyarakatnya. Jadi bisa jadi dua arah komunikasi. Yang pertama dari masyarakat sendiri secara aktif mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya, kemudian melaporkan ke puskesmas atau ke lurah, sehingga kemudian puskesmas bisa menindaklanjuti, atau sebaliknya puskesmas mengidentifikasi kebutuhan wilayah di suatu warga. Tentunya prediksi ini sudah kita bisa dapatkan karena kita menjalankan program Perkesmas dengan baik. Nah, itu kita informasikan ke Pak RT atau Pak RW. Nah, pemantauan dan laporan COVID pasien COVID-19 ini kalau di Dinas Kesehatan itu menggunakan yang disebut dengan penyelidikan epidemiologi. Penyelidikan epidemiologi ini berisi tentang bagaimana survei terhadap faktor risiko ringan atau berat yang dimiliki oleh keluarga atau individu. Dalam hal ini faktor risiko yang ringan misalnya berkumpul dengan 20 orang dalam waktu 2 minggu terakhir ini, ya, sementara kalau faktor risiko berat adalah perjalanan ke luar negeri atau kontak dengan PDP yang positif. Ini yang diisi dalam penyelidikan epidemiologi ini. Jadi sebenarnya penyelidikan epidemiologi adalah proses pengkajian biasa yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mengidentifikasi apakah pasien ini termasuk dalam ODP atau PDP. Nah, form ini itu diharapkan diisinya oleh dokter, sehingga di RSUI saya menolak untuk menawarkan perawat yang mengisi PE ini karena kalau tidak nanti kebablasan. Jadi biarlah dokter saja yang mengisi PE ini, tapi kita tahu isinya seperti apa. Kemudian tadi penerapan PIS-PK, kalau mungkin sudah kita memiliki gugus tugas PIS-PK ini bisa bertugas dari identifikasi masalah yang sudah dilakukan, tentunya bisa lanjut dengan memberikan intervensi. Dan satu lagi bahwa penerapan isolasi mandiri, kalau tadi Bu Fajar bercerita di Banyumas sudah banyak rumah karantina, RSUI juga membuka 2 lantai untuk masyarakat yang ingin melakukan karantina atau isolasi mandiri di rumah sakit. Nah, tetapi kenapa sih kok isolasi mandiri ini sebaiknya dilakukan di rumah karantina atau rumah sakit? Ini berlaku bagi keluarga-keluarga yang memang lingkungan rumahnya ini tidak sesuai untuk kesehatan. Misalnya tidak ada ventilasi untuk pertukaran udara, yang tidak memungkinkan keluarga ini sangat sempit misalnya rumahnya, sehingga tidak memungkinkan jarak fisik yang terjadi di antara anggota keluarga. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke dalam asuhan keperawatan keluarga. Pada pengkajian keluarga dengan COVID-19 ini, yang akan kita kaji adalah data dasar keluarga, kemudian status kesehatan fisik, psikologis, dan sosial keluarga. Ini menjadi penting karena kita bisa tahu mana yang berisiko dan kemudian mana yang punya keluhan kesehatan ringan, berat, bahkan sampai tidak ada atau OTG gitu ya. Kemudian kebiasaan PHBS dalam keluarga, adakah air mengalir untuk melakukan cuci tangan? Kalau misalnya hand sanitizer berat dibeli oleh keluarga, tentunya mencuci tangan dengan sabun menjadi salah satu solusi yang harus kita tawarkan kepada keluarga. Pola interaksi dan komunikasi dalam keluarga juga kita harus identifikasi dengan baik. Bagaimana pola adaptasi dan coping juga menjadi penting agar tidak terjadi peningkatan gangguan psikososial dalam keluarga. Kemudian penerapan fungsi perawatan kesehatan
kesehatan. Apakah dengan work from home atau ada di rumah semuanya meningkat kebutuhan tidurnya ataukah semua tidur? Nah tentunya kebanyakan jam tidur maksud saya, nah tentunya ini juga akan mempengaruhi kesehatan status kesehatan anggota keluarga. Lanjut, nah berikut adalah diagnosis keperawatan yang mungkin muncul dalam COVID-19 ini, keluarga dengan COVID-19 ya. Saya lanjutkan dengan mengambil salah satu contoh yang memiliki tujuan umum mengoptimalkan fungsi dan kemampuan keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan terakhir COVID. Ini saya bikin general karena kalau kasus by kasus itu agak sulit untuk saya lakukan di sini. Kemudian tujuan khususnya adalah keluarga mampu melaksanakan tugas pembinaan kesehatan, memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat, memperoleh pelayanan keperawatan sesuai dengan kebutuhan dan mampu berfungsi optimal dengan memelihara kehidupan sehat anggota keluarganya. Nah, saya mengambil salah satu diagnosis yaitu ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga, di mana kita akan mengenalkan bagaimana COVID-19 itu proses terjadinya, bagaimana proses yang kita dapat lakukan untuk mencegah penularan. Nah, itu penting agar keluarga ini mengenal apa sih itu COVID-19. Kenapa? Apa bedanya dengan ISPA gitu ya? Apa bedanya dengan TB? Kemudian kalau yang sudah ada TB kena COVID, apa yang harus kita lakukan? Karena sebanyak sekali komorbid seperti misalnya DM ya, gangguan ginjal ini menjadi salah satu pemberat untuk kondisi pasien PDP. Selanjutnya adalah intervensi yang kedua, yaitu memutuskan tindakan yang tepat bagi kesehatan keluarga dan penampilan pemberi asuhan. Nah, diharapkan ini dukungan keluarga bisa meningkat, keterlibatan keluarga dalam promosi kesehatan juga bisa meningkat, dan juga kehadiran dari setiap anggota keluarga dalam melakukan berbagai kegiatan untuk hidup sehat. Selanjutnya yang ketiga ini adalah melakukan perawatan bagi anggota keluarga yang sakit atau yang tidak sakit, karena banyak yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, ini sangat penting agar bisa mencapai hasil, ada kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual anggota keluarga. Maka yang bisa kita berikan adalah support untuk pemberi asuhan di keluarga dan upaya pencegah penularan. Nah, ini yang saya berikan contoh di sini adalah bagaimana dukungan untuk keluarga agar bisa mensukseskan isolasi mandiri yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Dukungan keluarga ini terdiri dari dukungan emosional, penghargaan, informasional, dan instrumental. Pada dukungan emosional, apa yang bisa dilakukan oleh anggota keluarga pada anggota keluarga yang terkonfirmasi positif atau OTG, yaitu dengan memberikan perhatian terhadap kondisi kesehatan, menanyakan bagaimana apakah ada keluhan kesehatan setiap harinya. Nah, itu menjadi penting karena akan tetap semangat dalam menjalani isolasi mandiri. Kemudian mendengarkan ekspresi perasaan, karena mungkin biasanya di rumah itu hanya 4 jam. Nah, dengan adanya terkonfirmasi positif walaupun tanpa gejala, dia harus di rumah 24 jam. Nah, tentunya perasaan bosan, kesal itu harus kita ventilasikan. Nah, sehingga anggota keluarga yang lain perlu memancing atau menstimulasi perasaan tersebut sehingga ekspresi perasaan bisa dilakukan. Ya, kemudian menemani atau hadir saat diperlukan ya. Hanya untuk menemani saat nonton TV tentunya jangan lupa jaga jarak, ya ada physical distancing yang harus dilakukan oleh keluarga, dan walaupun di rumah saja sebaiknya kalau sudah ada di rumah tersebut ada PDP yang OTG, tentunya kita sarankan penggunaan masker dengan baik. Kemudian dukungan penghargaan, ini melibatkan peran serta anggota keluarga yang terkonfirmasi positif ini dalam pengambilan keputusan, mendengarkan dan menghargai pendapat klien yang sakit tadi, kemudian memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan rutin. Jangan karena sudah positif nggak boleh masak lagi gitu, nanti ketularan semua anggota keluarga, itu tidak seperti itu ya. Kemudian untuk dukungan informasional, diharapkan kita perawat dapat memberikan akses informasi tentang COVID-19. Jadi yang dilakukan kalau di RSUI adalah membuat edukasi media edukasi dan
menguploadnya di Instagram di RSUI sehingga bisa diupload oleh teman-teman atau oleh masyarakat luas. Kemudian membuat jejaring komunikasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Jadi kalau tadi ada Bu Fajar sudah secara gamblang menjelaskan ada kontak tracing, maka ini adalah salah satu jejaring komunikasi dengan fasilitas kesehatan terdekat yang dimana kalau ada terjadi perubahan status kesehatan bisa dilakukan upaya-upaya yang optimal. Kemudian mendapatkan berbagai media edukasi kesehatan yang dapat digunakan bersama dan memvalidasi informasi yang diterima ke pelayanan kesehatan agar tidak terjadi kebingungan. Kalau di RSUI kami membuat information center baik untuk yang dirawat maupun yang tidak dirawat. Untuk yang tidak dirawat lebih fokus pada penyampaian hasil. Jika hasilnya negatif maupun positif, kami akan melakukan edukasi, kemudian memberikan kesempatan pada keluarga untuk menanyakan hal-hal yang tidak diketahui. Namun sayangnya kami belum bisa menindaklanjuti dengan akses untuk perawatan berkelanjutannya, gitu, karena kami masih terbatas sumber daya manusianya, sehingga tidak bisa langsung bekerja sama dengan puskesmas untuk melakukan kunjungan rumah pada pasien-pasien yang terkonfirmasi positif di rumah sakit ini. Kemudian dukungan berikutnya adalah dukungan instrumental. Nah, ini yang berat-berat ringan ya buat keluarga, di mana keluarga harus menyiapkan ruangan atau kamar yang memiliki pencahayaan yang cukup dan baik. Kemudian menyiapkan perlengkapan perlindungan diri, ya masker, headscoon, ya. Kemudian menyiapkan makanan bergizi, menemani saat kontrol ke rumah sakit dan menemani atau hadir saat diperlukan. Nah, dukungan instrumental inilah sebenarnya yang akan memungkinkan suksesnya isolasi mandiri setelah 14 hari, kemudian diidentifikasi lagi, dicek lagi apakah masih reaktif. Jika masih reaktif, dilanjutkan lagi isolasi mandirinya. Nah, dengan demikian maka peran keluarga pun akan menjadi lebih optimal. Nah, keluarga yang belum bisa berperan dengan baik, inilah yang menjadi tanggung jawab perawat di puskesmas untuk mempertahankan mereka dengan berbagai pengetahuan, ya, akses informasi sehingga bisa memberikan dukungan instrumental dengan baik. Nah, kemudian untuk yang keempat adalah terkait dengan penyiapan lingkungan yang sehat untuk keluarga dengan pandemi COVID ini, yaitu pendampingan dan pemeliharaan rumah serta identifikasi risiko secara umum. Selanjutnya adalah memfasilitasi dengan penggunaan atau memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga dengan meningkatkan keterlibatan keluarga dari promosi kesehatan dan peningkatan perkembangan keluarga. Nah, bagaimana keluarga itu tidak tinggal sendiri, keluarga tinggal bersama masyarakat. Nah, sehingga peran warga dalam menanggulangi atau mengelola OTG, ODP itu menjadi penting untuk dipertahankan, ya. Jadi apabila ada OTG atau ODP dan PDP yang bergejala ringan, maka perlu dilakukan isolasi mandiri di rumah, ya. Kader dalam hal ini mungkin bisa kita optimalkan untuk memberikan pendampingan atau pemantauan. Tentunya tidak tiap hari kader datang ke rumah dan bisa dilakukan dengan telepon, ya, dengan WhatsApp. Nah, kemudian apabila terdapat gejala sedang berat, maka ketua RT atau RW dan kepala desa punya catatan yang baik sehingga apabila perlu dilakukan pelaporan kepada petugas puskesmas itu sebaiknya dilakukan. Klien COVID-19 yang terkonfirmasi positif tapi tanpa gejala atau memiliki resiko berat tetap bisa dilakukan isolasi di rumah. Namun ini perlu diperhatikan agar tidak menjadi sumber penularan bagi anggota keluarga yang lain. Nah, peran warga pada isolasi mandiri di sini saya dapat jelaskan bahwa warga tidak melakukan atau tidak memberikan stigma pada anggota masyarakat yang sudah teridentifikasi positif, ya. Bisa kita sampaikan di sini apa yang perlu diketahui oleh warga sehingga warga tidak menjadi fobia atau takut untuk berteman atau bersosialisasi dengan keluarga-keluarga yang sudah teridentifikasi positif. Kemudian juga ketua RT atau RW atau kepala desa ini bisa melakukan musyawarah untuk menggunakan sumber
sumber daya yang ada di masyarakat. Contoh misalnya apabila dalam satu wilayah yang terkonfirmasi positif rumahnya tidak bisa digunakan untuk melakukan isolasi mandiri dan tidak ada tempat untuk menjadi rumah karantina, maka mungkin ada beberapa anggota masyarakat yang memiliki ruangan lebih atau kamar lebih yang untuk menampung anggota masyarakat yang tadi terkonfirmasi positif. Dan tentunya dengan bersama-sama dengan gotong royong penyediaan konsumsi ya untuk anggota-anggota yang terkonfirmasi positif ini, anggota-anggota keluarga yang terkonfirmasi positif ini bisa dilakukan barangkali karena positif sehingga tidak bisa bekerja sehingga penghasilan juga menurun. Nah, itu bisa dilakukan bersama dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Nah, bagaimana dengan warga yang melakukan perjalanan? Nah, ini juga tadi Bu Fajar juga telah menceritakan bagaimana beberapa anggota yang dari wilayah transmisi datang ke Banyumas, kemudian diisolasi dulu sebelum bisa disiapkan untuk kembali ke rumah. Nah, jadi petugas puskesmas bisa berkoordinasi untuk melakukan optimalisasi dalam pemberian pelayanan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akan menjadi kuat kalau kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Astuti Yuni. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa waktu kita sudah pukul 15:18. Kita masuki sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi. Sesi diskusi ini kami akan panggilkan sejawat nurse perawat yang ada di ruang Zoominar yang menyimak untuk bisa bertanya langsung dengan para narasumber kita. Dan nanti kita akan panggilkan juga pertanyaan yang sudah dituliskan oleh sejawat kita di ruang live streaming YouTube Bapeda PPNI. Kita angkat pertanyaan pertama, kami panggilkan Nurse Pipit Nancy Giawa ya. Pipit Nancy Giawa, apakah menyimak? Ya, Pak. Ya, silakan. Sebutkan dari mana dan ditujukan ke siapa pertanyaannya. Silakan, Nurse Pipit. Selamat sore, Pak. Saya dari Kesu ingin bertanya kepada Ibu Fajar Triasi. Terima kasih, materinya sangat bagus. Yang saya mau tanyakan adalah dari apa mana saja Pipit? Stikesu, Pak. Stikesu di mana itu? Di Sumatera Utara, Pak. Sumatera Utara. Baik, silakan. Yang saya mau tanyakan adalah apa saja kendala-kendala yang Ibu dapatkan pada saat pemberian pelayanan selama pandemi COVID-19 ini. Setelah yang kita ketahui kan pasti perbedaan sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Nasib. Mungkin langsung Ibu narasumber itu menjawab, ditujukan ke Nurse Fajar ya? Iya, Pak. Baik. Sudah. Ya. Baik, silakan. Terima kasih Mbak Vivit dari apa itu tadi. Baik, kendala-kendala memang cukup banyak di awal karena telah kami sampaikan tadi ketika di awal kita ada pandemi ini di puskesmas itu yang namanya APD, berpuluh tahun saya di puskesmas, itu yang tersedia hanya sarung tangan dan masker. Sehingga memang di awal ketika memberikan pelayanan, ketika mulai ada ODP banyak sekali, kami memang sempat kebingungan. Tetapi teman-teman kita rupanya cukup kreatif, inovasi. Jadi ketika belum ada face shield, ketika kunjungan rumah kadang ada yang pakai helm. Jadi ada yang pakai helm, kemudian ada yang pakai plastik mika dibuat seperti face shield buatan sendiri, di staples gitu muter. Itu ada yang seperti itu. Termasuk ketika gaun belum punya, maka kita manfaatkan membeli jas hujan harga 10.000 yang dipakai sekali pakai ketika kunjungan rumah. Sehingga memang di awal pun kita berusaha bagaimana tetap melayani masyarakat dengan inovasi-inovasi yang dibuat oleh teman-teman kita. Saya kira semua di tanah air juga teman-teman di puskesmas demikian. Karena memang di puskesmas di awal-awal itu memang tidak ada yang namanya hazmat dan sebagainya. Sehingga
kita menggunakan inovasi-inovasi itu. Tetapi saat ini hampir semua sudah terpenuhi karena ada anggaran BTT dan sebagainya. Kemudian yang kedua terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Di awal memang masyarakat masih gonjang-ganjing geger terkait bagaimana nanti ketika ada petugas kesehatan maupun ketika ada ODP, sehingga kadang kepala desa pun telepon tengah malam ketika dia pemudik pulang langsung, Bu, bagaimana ini? Tetapi setelah kita sosialisasikan, kita dapat bekerja sama dengan masing-masing posko dari mulai tingkat kecamatan, posko COVID, kemudian tingkat desa, RW sampai RT. Alhamdulillah kita sekarang dalam pelayanan didukung oleh semua kerjasama dengan lintas sektoral. Demikian. Baik, terima kasih Bu Fajar, dan terima kasih Nurse Pipit Nancy yang sudah hadir di tengah kita bertanya. Dan sebetulnya ada sedikit menyinggung pertanyaan dari rekan kita di ruang live streaming YouTube. Mungkin buat Bu Fajar yang bisa menambahkan, tadi sudah sempat disinggung. Ada pertanyaan dari Bapak Marzuki dari ruang live streaming YouTube kita. Bapak Marzuki dari Riau. Beliau mempertanyakan terkait dengan penggunaan APD dengan jas hujan. Ini bagaimana sebetulnya? Apakah daripada tidak ada APD yang standar, lebih baik kita menggunakan jas hujan, atau mending tidak usah melakukan melayani pasien kalau tidak ada APD yang standar? Ini gimana Bu Fajar? Baik, terima kasih Pak Marzuki pertanyaannya. Saya sampaikan tadi di awal kasus ini mulai muncul, pandemi ini mulai muncul, di puskesmas APD itu yang tersedia sekali lagi hanya masker dan kemudian sarung tangan. Nah, kita di puskesmas kan tahu, kalau kita di yang pelayanan di puskesmas tentunya tahu, yang kita layani kita orang tidak punya gejala semua. Kadang orang pulang dari daerah transmisi, mereka tidak punya gejala. Banyak yang dari luar wilayah kemudian datang, kemudian ketika mulai ada pasien batuk pilek, termasuk anggota atau karyawan-karyawan di puskesmas semua, baik bidan, perawat maupun tenaga kesehatan lain, itu kan hampir semua panik dengan bagaimana dahsyatnya corona ini atau COVID-19 ini kemudian menimbulkan kematian di awal. Hampir semua takut, sehingga ketika memang tidak ada baju hazmat, belum ada gaun, belum ada baju kerja. Yang saat ini semua puskesmas dengan adanya dana BTT, kita bisa membuat baju kerja. Jadi bajunya seperti yang di ruang operasi itu, celana pakai atasan setelan, kemudian lengan panjang. Nah, tapi dulu tidak ada, sehingga apa? Daripada tidak memberikan pelayanan, ketika kita tracing mereka takut, maka mereka memanfaatkan dengan menggunakan jas hujan. Itu Pak, jadi bukan ini sebagai jas hujan digunakan itu, tetapi di awal. Kalau sekarang sudah tidak ada, karena sekarang hampir semua puskesmas sudah terpenuhi hazmat atau gaun atau baju kerja yang memang sudah distandarkan. Sehingga tadi saya menceritakan di awal tidak ada. Makanya kita bagaimana perawat-perawat puskesmas itu berinovasi supaya bisa memberikan pelayanan ke masyarakat, tetapi mereka juga aman. Nah itu maksud saya. Baik. Terima kasih Bu Fajar. Mudah-mudahan menjawab rekan kita di live streaming YouTube, Bapak Marzuki dari Riau. Kita angkat pertanyaan berikutnya. Kita panggilkan Nurse Jaji dari ruang Zoominar. Apakah monitor Nurse Jaji? Belum tahu dari mana nih. Nurse Jaji, silakan. Palembang ya. Waalaikumsalam. Silakan Nurse Jaji. Bu Yuni, ini Jaji dari Palembang, Bu. Iya. Baik, silakan Pak Jaji. Iya, jadi pertanyaannya, Bu, kenapa sih puskesmas tidak diberdayakan untuk mengedukasi masyarakat di wilayahnya? Kan ada pembelajaran di luar gedung dan dalam gedung. Dan sebaiknya menggunakan pendekatan apa sih Bu untuk mengedukasi masyarakat yang bandel, terus tidak mau patuh, terus ngeyel gitu, nah Bu. Terima kasih Bu. Pak Erwin, terima kasih kesempatannya. Baik, terima kasih Nurse Jaji. Silakan Dr. Astuti Yuni. Makasih Pak Jaji, kangen ya udah lama gak ketemu. Apa kabar Pak? Ya, sebenarnya kalau puskesmas tidak diberdayakan itu kayaknya lebay deh Pak gitu ya, karena justru kita yang harus menunjukkan bahwa kita memang berdaya. Nah, sepanjang yang saya ketahui tadi yang sudah banyak dilakukan oleh Bu Fajar, tadi ada foto ya bagaimana Bu Fajar melakukan penyuluhan langsung, itu sudah dilakukan. Nah, bagaimana untuk masyarakat yang bandel nih gitu? Kayaknya bukan masyarakat aja deh,
teman-teman kita juga mungkin ada masih ada denial gitu. Kalau misalnya ternyata pas tes rapid atau swabnya ternyata positif, masih aja denial, nggak mau, tetap aja mau kerja gitu ya. Nah, kayaknya ini pendekatannya memang harus dengan hati ya Pak. Maksudnya mungkin kayaknya kalau di kita ini dia tahu, tapi semakin tahu malah semakin kuat coping untuk ngeyelnya gitu. Nah, ini yang harus kita dekati dengan pendekatan yang mungkin harus orang yang dekat dengan dia dulu untuk bicara apa sih dampaknya kalau misalnya dia tetap memaksakan untuk seperti itu. Karena bisa saja ketidakpedulian itu karena dia tuh tipikal yang cuek gitu ya Pak. Misalnya nih ke masyarakat sudah ada, kalau pulang dari tempat bekerja sebaiknya baju, tas, ya, sepatu yang kita gunakan itu kita bersihkan karena kita harus melindungi keluarga. Nah, tapi itu tidak dilakukan gitu. Nah, ini yang kita nggak bisa tidak harus melakukan pendekatan dengan hati. Jadi orang-orang terdekat yang pada orang tersebut yang melakukan. Nah, biasanya kalau di masyarakat orang-orang terdekat ini adalah kader gitu ya. Nah, jadi karena COVID-19 ini terjadi mendadak gitu ya Pak, kita bisa kuatkan dengan tadi jaringan komunikasi kita gitu. Biasanya kalau nggak tahu di Palembang pasti ada lah ya kumpulan cara berkomunikasi dengan kader. Kalau di Jakarta atau di Depok itu pakainya WhatsApp grup Pak gitu. Nah, di WhatsApp grup inilah kita share media-media edukasi yang sudah kita siapkan. Nah, tentunya mungkin kita kayaknya memang karena kurang komunikasi ya Pak. Jadi antar kita nggak bisa saling sharing. Kalau Pak Jaji bikin sendiri kan nggak sempet gitu ya, apalagi saya gitu kan nggak sempet. Bu Fajar, mungkin Bu Fajar punya banyak gitu. Nah, ini harusnya kita share gitu. Jadi satu untuk semua gitu. Dan dengan kita bekerja sama tentunya kecepatan kita bekerja, kecepatan kita mengcover semua orang untuk mendapat informasi yang lebih baik itu bisa kita optimalkan. Nah, di sini mungkin teman-teman dari Stikes ya, dari institusi pendidikan ya, itu banyak karena teman-teman di institusi pendidikan juga melakukan pembelajaran itu dengan online, Pak. Jadi tentunya banyak banget media-media edukasi yang bisa diakses sebenarnya. Ya, di sini minta tolong barangkali setelah ini ya sebagai tindak lanjutnya nanti mungkin dari Pak Pur mengidentifikasi atau bahkan langsung dari Pak Erwin selaku PPNI-nya mengumpulkan nih media-media edukasi yang bisa diakses secara online dan di-share ke teman-teman di Puskesmas hingga bisa diberikan kepada masyarakat. Nah, ini menjadi jalan buat kita agar pencegahan COVID-19 itu bisa optimal. Jadi kita tidak melawan atau melakukan konfrontasi dengan mengatakan tidak kasihan kepada kami yang sudah berkorban gini. Kayaknya itu kurang tepat ya, karena mereka juga udah bosen di rumah, mereka nggak bisa berempati lagi gitu. Sementara kita kepengen pulang gitu, karena harus standby gitu. Nah, ini yang tidak ketemu gitu. Jadi kalau misalnya tadi jalan yang bisa saya tawarkan adalah teman-teman dari institusi pendidikan membantu mengumpulkan media-media edukasi yang sudah dibuat oleh mahasiswanya untuk kita gunakan atau kita manfaatkan bagi teman-teman di Puskesmas atau pelayanan kesehatan lain. Dalam hal ini seperti rumah sakit juga perlu ya, karena saya juga bekerja di rumah sakit, ternyata bagaimana kita akses ke masyarakat juga itu sangat mempengaruhi risiko penularan yang terjadi di sekitarnya gitu. Karena kalau Pak Jaji mungkin belum tahu rumah sakit UI itu adanya di dalam UI di Depok. Nah, aksesnya ke dalam itu juga susah angkotnya, kayak bis kuning gitu. Nah, kebayang kalau dia sekarang kan ojek online agak susah ya diperoleh. Kalau dia tidak naik motor sendiri, maka dia harus jalan kaki dari stasiun Pondok Cina atau naik bis kuning. Nah, ini kan juga menjadi salah satu resiko penularan yang bisa terjadi. Nah, sehingga realnya mungkin setelah ini
Bu Fajar dan saya akan mencoba menggalang bagaimana memperoleh media-media edukasi yang bisa digunakan. Nanti Pak Jaji masih ada nomor handphone saya, nanti bisa saya kirimkan beberapa materi yang memang diperlukan, dan nanti barangkali kita berkoordinasi ya Bu Fajar ya untuk ini. Ya, gitu ya Pak Jaji. Terima kasih Bu. Yuk. Terima kasih Pak Erwin. Pak Erwin. Baik, terima kasih Nes Jaji yang sudah hadir bertanya langsung. Kita angkat pertanyaan berikutnya dari Yuang YouTube ya. Kita terima ada pertanyaan dari Rahmat Wabula dari Maluku. Bertanya tentang bagaimana idealnya APD yang harus digunakan oleh seorang petugas, khususnya nurse atau perawat, dalam mengirim sampel PCR atau sampel swab dan intervensi yang bisa diterapkan pada keluarga dengan masalah stigma masyarakat. Ini mungkin buat Ibu Fajar nih. Silakan Bu Fajar. Baik, terima kasih Pak Erwin. Jadi memang untuk pengiriman swab di situ untuk yang materi tadi sudah ada. Jadi di situ memang untuk petugas itu dengan menggunakan masker N95, kemudian menggunakan gaun, sarung tangan, pelindung mata, Google, sampai dengan kemudian menggunakan pelindung wajah atau face shield. Jadi di slide yang ke-11 tadi sudah ada pedomannya. Di situ kalau menyimak itu untuk pengambilan darah ataupun pengiriman sampel itu dengan menggunakan pakaiannya APD-nya tadi ada sarung tangan, ada kacamata, kemudian ada masker dan memakai dengan gaun. Begitu. Baik, terima kasih Bu Fajar atas jawabannya. Bapak Ibu nurse perawat Indonesia baik yang ada di ruang Zoominar maupun yang di ruang YouTube, sesaat lagi kami akan tampilkan link evaluasi peserta. Selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Wahyu Hendra dari ruang Zoominar. Bapak Wahyu Hendra. Wahyu Hendra Pratama. Silakan. Mungkin bisa di Baik, ya, Pak. silakan Bapak Wahyu. Dari mana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hendra Pratama, mahasiswa dari Stikes Karya Husada Semarang. Saya ingin bertanya kepada Ibu Fajar. Pertanyaannya adalah, jika kita sebagai seorang perawat bekerja di puskesmas, itu kan APD-nya kurang lengkap, Bu. Dan ada seorang pasien itu melakukan rapid test, dan hasil rapid testnya itu kan keluarnya tetap lama kan, Bu. Dan itu jika rapid testnya positif, kan perawat yang melakukan pemeriksaan itu kan harus melakukan rapid test juga atau tidak, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Nurse Wahyu. Silakan Bu Fajar. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Terima kasih pertanyaannya. Rapid test itu tidak lama. Rapid test itu 5 menit nggak sampai sudah keluar. Tetapi memang untuk memastikan 15 menit maksimal sudah keluar. Artinya dengan rapid test itu kalau kita ingin melihat itu tidak nunggu, beda dengan yang swab. Kalau swab kan kemarin memang harus mengirim ke rumah sakit tertentu. Kalau di Banyumas kemarin kita mengirim ke Jakarta dan Jogja. Nah, untuk rapid test itu tidak. Jadi bentuknya seperti pemeriksaan untuk tes ibu hamil, cuma yang kita ambil darah kapiler. Kemudian nanti ada di situ ditetesi dengan cairan tertentu, itu ditunggu 2 menit saja sudah kelihatan. Jadi tidak usah menunggu. Nah, yang perlu panjenengan ketahui bahwa rapid test itu bukan kemudian ketika rapid test positif, kemudian itu COVID positif.
Jadi banyak ini karena terkait dengan daya tahan tubuh, bagaimana imunoglobulin gitu kan kita, sehingga ketika kita dalam kondisi mungkin saat ini terkena DB, itu bisa saja rapid test itu positif. Jadi rapid test itu bukan untuk mengartikan atau kita mendiagnosa bahwa dia itu kemudian positif COVID. Tetapi rapid test adalah salah satu untuk cek untuk yang tercepat bagaimana kira-kira ini akan beresiko tidak terkena infeksi COVID, sehingga ketika rapid test positif akan dilanjutkan dengan pemeriksaan swab. Nah, itu swab yang sekarang agak lama. Nah, kalau untuk teman-teman kami, saya sendiri juga begitu meriksa yang rapid test positif tidak kemudian isolasi karena kita sudah menggunakan APD lah. Bagaimana kalau semua seperti itu? Nanti semua perawat pun yang merawat dengan COVID positif semua libur. Nah, yang merawat siapa lagi? Nggak mungkin. Makanya kan ada APD itu yang kita gunakan bagaimana supaya dapat melindungi, sehingga ketika memberikan pelayanan, kita aman, kemudian ketika kita pulang ke rumah pun kita aman. Jadi Mas Wahyu, untuk rapid test itu bukan kemudian identik dengan COVID. Ya, Pak Erwin boleh menambahkan, Pak Erwin? Ya, silakan Bu Yeni, silakan. Ya, tadi menambahkan yang disampaikan oleh Bu Fajar ya, Mas Wahyu, memang rapid test itu adalah untuk mengidentifikasi antibodi yang terbentuk di dalam badan kita, ya tubuh seseorang. Jadi kalau reaktif, jadi disebutnya reaktif dan non-reaktif kalau untuk rapid test. Jadi bukan positif atau negatif. Nah, kalau reaktif berarti sudah ada infeksi kuman nih gitu. Tetapi bukan karena hanya coronavirus gitu yang terdeteksi dengan rapid test ini. Bisa jadi tadi ada virus dengue yang menyebabkan juga hasilnya menjadi reaktif. Jadi kalau misalnya hasilnya reaktif, itu bukan berarti perawat yang melakukan rapid test itu langsung otomatis juga reaktif. Ya bisa aja reaktif karena memang sudah kena sama virusnya kan ya. Jadi memang pasti hasilnya reaktif, tapi bukan berarti bisa dinyatakan sebagai sakit. Dan pada saat ini kalau kita menggunakan APD tidak lebih dari 15 menit itu masih dalam rentang aman. Jadi memang sekarang ini setiap provinsi, kalau di Depok ini menyiapkan dana tertentu untuk mengidentifikasi pemeriksaan PCR di tempat-tempat umum ya, Bu Fajar ya. Kalau di kami itu ada. Nah, saya sebenarnya agak menyayangkan kegiatan ini. Kenapa? Karena ini tidak ditujukan bagi yang butuh gitu loh. Jadi semua orang bisa melakukan PCR. Padahal kan sebaiknya kalau ada indikasi. Saya khawatirnya nanti regennya untuk swabnya ini VTM-nya habis, untuk yang dirawat tidak ada lagi gitu loh. Ini harus menjadi concern kita gitu. Tidak untuk tempat-tempat umum untuk apa sih? Karena yang datang di situ semua aja yang mau di swab silahkan gitu. Terus kemudian karena pengambilannya itu tidak dilakukan dengan baik, kadang-kadang akan terjadi treatment untuk spesimennya. Akhirnya periksanya gagal atau rusak. Nah, sehingga akhirnya percuma aja itu VTM yang dipakai. Itu sayang sekali. Nah, kita harus bersuara kayaknya Bu Fajar, bagaimana untuk yang di tempat-tempat umum itu harus difikirkan caranya. Lebih baik mendingan dialokasikan untuk di wilayah-wilayah tertentu yang memang menjadi kantong pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi positif gitu. Itu yang bisa saya tambahkan dari keterangan Bu Fajar. Jadi ya Mas Wahyu, jika rapid testnya reaktif, itu bukan berarti dia sudah terkonfirmasi positif COVID-19 ya Mas. Itu harus dibuktikan dengan swab ya atau PCR. Nah, sayangnya proses ini tidak ditaati gitu. Jadi yang bisa bayar gitu, itu kan mahal Mas. Itu kan kalau di UI sampai 1,7 gitu ya. Nah, itu mahal gitu. Jadi yang punya duit yang swab, padahal mungkin nggak perlu gitu. Kemarin sudah ada alokasi dari pemerintah atau Pemda Depok ya kalau di kami, akhirnya kepake hanya untuk yang tidak jelas gitu karena tidak ada indikasi. Sayang sekali sebenarnya, itu merupakan salah satu hal yang menunjukkan bahwa kita itu juga kurang peduli gitu. Katanya perawat itu care gitu ya. Jadi kalau kita sendiri tidak peduli dengan kondisi yang ada, kayaknya sayang sekali. Kemudian begitu ya Mas Wahyu ya. Dan Pak Erwin, saya mau menambahkan nih ada Pak Jaji, ini langsung dijawab Pak Jaji, kebutuhan Pak Jaji. Nih Pak Jaji masih monitor nggak? Bahwa
FIK itu sudah menyediakan, Pak. Bapak bisa kalau Instagram namanya apa ya? Link gitu ya. Alamatnya itu @pusatkrisis_FIKUI. Nah, itu Bapak bisa menemukan banyak sekali media-media edukasi. Dicatat ya Pak Jaji ya, @pusatkrisis huruf kecil semua _FIKUI, dan satu lagi @nursing ya, NURSING _Universitas Indonesia. Ya, buat teman-teman yang lain juga bisa mengakses media-media edukasi di tempat tersebut, di alamat tersebut atau di laman tersebut. Dan nantikan yang versi IPKKI ya Bu Fajar ya, nanti dibuat dulu, dikumpulkan dulu. Gitu. Terima kasih Pak Erwin, ya Pak Jaji. Baik, terima kasih Bu Dr. Astuti yang sudah menambahkan. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan rekan kita, Wahyu Hendra Pratama, dan juga terima kasih buat rekan kita Wahyu sudah hadir di ruang Zoominar kita. Baik, Bapak Ibu, kita angkat pertanyaan berikutnya dari ruang live streaming YouTube. Untuk teman-teman di ruang live streaming YouTube, kami ingatkan ketika ingin bertanya, tuliskan nama dan asalnya dari mana dan ditujukan untuk siapa pertanyaannya. Kami bacakan dari Nurse Hani ya, dari Puskesmas Sekancing, Provinsi Jambi. Ya, pertanyaannya ditujukan buat Bu Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan singkat ini, apakah Puskesmas diperbolehkan melakukan rapid test? Nah, ini mungkin banyak mewakili juga yang lain ini pertanyaan. Silakan Bu Fajar. Baik, jadi diperbolehkan karena saat ini juga kalau semua kemudian ditangani Dinas Kesehatan atau rumah sakit, tentunya masyarakat yang jumlahnya jutaan itu nggak akan terlayani dengan baik. Kemudian tracing juga nanti kita akan terkendala karena kita juga harus segera mengetahui, misalnya ketemu dengan yang positif swab, kita kan harus melakukan pemeriksaan kontak erat. Sehingga saya pun tadi gambar-gambar saya pada saat pengambilan rapid kan ada juga. Jadi kita sudah melaksanakan pemeriksaan rapid kepada masyarakat yang tadi kontak erat maupun OTG yang melakukan perjalanan di daerah transmisi. Bisa, Pak? Baik, artinya bisa ya? Bisa. Jadi rekan-rekan Puskesmas, jangan ragu-ragu bahwa Puskesmas bisa melakukan rapid test. Bisa, cuma memang rapid testnya kita minta ke Dinas Kesehatan. Tetapi di dana BTT saat ini kita sudah menganggarkan juga. Karena kita dapat bantuan juga dari dana BTT itu. Baik, baik. Baik, terima kasih Bu Fajar. Kita angkat pertanyaan berikutnya, sekarang kita beralih ke ruang Zoominar. Ketika kita panggilkan Nurse Mukmin Nasri. Apakah masih Nurse Mukmin Nasri? Nurse Mukmin Nasri? Nurse Mukmin Nasri? Masih monitor kah? Baik, sepertinya Nurse Mukmin tidak monitor saat ini. Kita panggilkan pertanyaan berikutnya dari Nurse Nurul Hasanah. Apakah juga monitor? Nurul Hasanah. Mama kepanggil. Silakan Nurse Nurul Hasanah, pertanyaannya. Sebutkan dari mana dan ditujukan ke siapa pertanyaannya. Silakan Nurse Nurul. Assalamualaikum. Mungkin untuk kedua ibu kita narasumber, pertanyaannya adalah dari mana Ibu Nurul, maaf? Oh ya, saya dari Puskesmas Kelurahan Karet di Jakarta Selatan. Oh baik, silakan. Pertanyaannya adalah, ketika saya WFH, saya melakukan konseling pada lansia resti yang umur di atas 70, bahkan ketemu juga dengan lansia yang sudah mencapai umur 90. Nah, isu yang sekarang ada adalah di masuk lebih dari hampir 2 bulan ini adalah berjalan lansia-lansia itu rata-rata keluarga ketika sakit atau mendapat keluhan-keluhan itu terutama yang dengan kemandirian C
itu tidak lagi mau dibawa ke rumah sakit. Keputusan dari keluarga. Dikarenakan takut isu COVID, tidak bisa berjumpa orang tua lagi, langsung tata laksana jenazah COVID ke Pondok Ramun dan banyak hal lah. Nah akhirnya tidak termonitoring, ada yang meninggal di rumah, kita lakukan surveillance gitu kan. Tapi yang saya pikirkan adalah yang menjadi pertanyaan adalah, teringat ketika belum sempat dilakukan pemeriksaan, jika memang terpapar COVID, bagaimana dengan keluarganya di rumah itu. Tapi jika ada lansia yang memang sudah sampai ke rumah sakit, dilakukan swab dan positif, pasti kami akan lakukan tata laksana bagaimana penanganan ODP dan PDP. Dan itu sudah ada beberapa kita kerjakan. Makasih Ibu. Baik, terima kasih Bu Nurse Nurul Hasanah. Silakan Bu Fajar atau mungkin Dr. Astuti Yuni. Oh, Bu Yuni dulu. Ya, Silakan. baik, makasih Ibu Nurul Hasanah. Itu suatu hal yang baik sekali yang sudah dilakukan. Memang salah satu kekhawatiran keluarga adalah apabila lansia ini terkonfirmasi positif, kemudian dirawat di rumah sakit, sehingga akhirnya sulit untuk bertemu dengan keluarga. Itu benar sekali, karena di RSUI pun kalau sudah masuk ruang COVID itu memang tidak bisa, ruang perawatan COVID maksud saya, itu tidak bisa ditemani oleh keluarga. Oleh karena itu kami membuat information center di mana keluarga itu bisa menelpon untuk mengetahui perkembangan dari anggota keluarganya yang dirawat. Nah, bagaimana dengan keluarga-keluarga yang lansia di sini? Nah, kembali lagi kayaknya kita ini kayak gagap kayaknya ya Bu Nurul, bagaimana kita yang biasanya bekerja dengan Perkesmas gitu ya, begitu dapat pandemi COVID kok, wah kayaknya kaget gitu ya. Padahal sebenarnya sih biasa aja gitu, biasa aja kita tetap berjalan pendampingan atau program-program untuk lansia itu kan sebenarnya sudah ada. Kita tetap lakukan, namun sekarang metodenya aja Bu yang berubah dengan jarak jauh gitu, dengan telepon, dengan WhatsApp. Nah, sehingga memang sedih sekali kalau misalnya pasien-pasien yang sudah biasa kontrol ke puskesmas dengan DM misalnya. Nah, di mana dia harus cari obat gitu kan? Apotek juga tutup gitu ya. Jadi memang yang sudah kita lakukan di Perkesmas itu sebenarnya udah mempersiapkan gitu sebenarnya secara dini. Cuma kitanya juga tiba-tiba langsung banyak banget perubahan-perubahan yang sangat dinamis gitu, yang membuat kita juga akhirnya hilang kontak juga dengan program yang sudah kita buat sendiri gitu ya. Semua orang bikin hal yang baru, semua orang bikin yang baru, dan bahkan sekarang kita menjadi anak sekolah lagi ya Bu. Tiap hari kita Zoomin kalau Sabtu Minggu dari pagi sampai malam atau sampai sore gitu. Jadi ternyata WFH itu identik dengan bekerja di depan laptop gitu ya, masak sambil lihat laptop gitu ya Bu, urus anak sambil lihat laptop gitu, mandi aja sampai nggak bisa pakai laptop ya Bu ya. Nah ini yang terjadi. Jadi kalau misalnya tadi ada kan ya program di puskesmas yang untuk terkait dengan lansia. Nah, sebaiknya itu dikuatkan kembali, Bu. Kita identifikasi beberapa lansia yang memang sudah secara teratur melakukan kunjungan ke puskesmas, kemudian kita pantau. Nah, kalau nggak kita pantau nanti akan sulit gitu. Soalnya kesehatan itu kalau memang ada infeksi dari coronavirus ini, status kesehatan itu cepat sekali berubah, Bu. Saya beberapa kali menemukan di RSUI, datang itu masih bisa ngomong, masih bisa bicara, masih bisa bercanda, tiba-tiba malam-malam tuh langsung harus intubasi gitu. Itu sedih sekali kalau udah kayak gitu. Nah, apalagi dengan lansia ya, Bu. Nah, ini yang bukan mau nggak mau ya, memang ini menjadi kewajiban kita untuk kembali lagi mengidentifikasi nih, mana pasien-pasien yang biasa datang ke posyandu lansia gitu ya, posbindu ya, untuk kita telusuri. Nah, kemudian siapa yang bisa membantu kita? Maka tak lain tak bukan adalah kader. Jadi kita bisa buat secara teratur jadwal kunjungan kita
ke lansia. Dan tadi ada pertanyaan dari Pak siapa yang dari Maluku ya, tentang stigma. Bagaimana sih kita membantu anggota keluarga yang distigma oleh masyarakat? Pak Rahmat Wabula, Bu. Pak Rahmat Ya, Wabula. Muhammad Wabula. Pak Rahmat, terima kasih pertanyaannya. Nah, stigma ini kan terjadi karena ketidaktahuan ya, Bu. Ya, dia pikir COVID-19 ini akan langsung menyebar dengan kita mangap gitu, udah langsung kumannya keluar semua gitu. Nah, ini yang perlu disampaikan oleh masyarakat sehingga tidak terjadi stigma. Nah, Pak Rahmat, apabila Bapak saat ini mendengar saya dan Bapak bekerja di puskesmas, maka Bapak bisa mencoba tadi metode pemberdayaan masyarakat, berkoordinasi dengan Pak RT dan Pak RW, menjelaskan bahwa yang namanya penyebaran COVID-19 itu sebenarnya bisa dicegah dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan, sehingga tidak semudah itu. Misalnya satu rumah ada anggota keluarganya yang terkena COVID-19, terus otomatis tetangganya juga bakal ketularan. Itu tidak otomatis seperti itu. Jadi apabila informasi yang kita berikan kepada masyarakat itu benar, ya, maka insya Allah fobia COVID-19 ini bisa kita hindari sehingga ujung-ujungnya stigma itu bisa kita turunkan. Mungkin itu Pak Rahmat yang tambahan dari saya. Untuk Bu Nurul, jika masih ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Mungkin dari Bu Fajar ada yang ingin ditambahkan, silakan Bu Fajar. Ya, baik. Terima kasih Bu Nurul. Tetap semangat, ya. Jadi di dalam pasien seperti tadi lansia, sebetulnya kita kan kalau perkesmasnya jalan, bukan berarti ketika saat ini kemudian berhenti semua. Kalau di tempat kami tetap ada kunjungan rumah. Tetap untuk prolanis tetap ada. Kemudian saat ini di Jawa Tengah kita ada program oleh Bapak Gubernur telah dicanangkan yaitu Jogo Tonggo, artinya menjaga tetangga. Nah, itu berarti kita memberdayakan masyarakat setempat itu bagaimana ketika tadi ditemukan kasus seperti itu, masyarakat ikut membantu, ikut memonitoring. Betul Bu, di awal-awal kami pun sama. Jadi ketika ketemu ada yang PDP saja, itu keluarga itu tidak ada yang mendekat. Baik anggota keluarga sendiri atau saudaranya sendiri itu tidak berani mendekat. Tukang jual sayuran saja lewat depan rumahnya tidak ada. Lah bagaimana ini kalau seperti ini? Orang tidak boleh keluar, kemudian ketika keluar tidak diperkenankan, tetapi mau untuk mengisi perut saja bingung gitu. Nah itu makanya kita di sini ada yang namanya pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan program Jogo Tonggo tadi atau bagaimana memberdayakan masyarakat tetangganya untuk ikut membantu yang ada permasalahan yang seperti tadi itu. Okay. Baik, terima kasih jawabannya dari Ibu Fajar dan dari Dr. Astuti ini saya kira lengkap ya, dan juga mewakili juga pertanyaan-pertanyaan lain terkait dengan apa yang dijawab oleh Nurse Fajar dan Dr. Astuti. Terima kasih juga buat Nurse Nurul Hasanah yang sudah hadir di tengah Zoom ini bertanya, dan pertanyaannya mewakili pertanyaan sejawat lainnya. Tidak terasa waktu kita sudah pukul 15.50 menit. Saya kira kita angkat satu pertanyaan lagi ya. Dari ruang Zoominar, mungkin ini lebih teknis pertanyaannya, dari Nurse Muhtazil dari Bengkulu. Ini pertanyaannya ditujukan buat Bu Fajar. Bagaimana terkait dengan penggunaan ambulan di puskesmas ini, Bu? Apakah tidak menjadi media penyebaran apabila digunakan ketika mengantar atau merujuk pasien yang terkait masalah COVID ini? Mungkin pengelolaannya mungkin Bu Fajar. Silakan Bu. Baik. Terima kasih Bapak yang dari Bengkulu. Ya, Muhtazil. Ya. Kalau di tempat kami di Kabupaten Banyumas, hampir semua puskesmas itu ambulan itu lebih dari 1. Jadi rata-rata 2-3. Artinya untuk ambulan yang digunakan untuk merujuk ada sendiri, baik itu mungkin merujuk persalinan ada ataupun yang harus standby di puskesmas. Nah, memang di kami ketika merujuk atau habis menjemput pasien tadi seperti pasien yang dijemput dari rumah sakit dengan tadi ternyata swabnya negatif, maka setelah itu dibersihkan dengan desinfektan. Jadi ambulannya itu kan ada untuk bagaimana membersihkan ambulan itu kan protapnya sudah ada. Saya kira kalau di puskesmas semua itu SOP standar itu kita sudah ada, pedoman ada, sehingga bagaimana ketika setelah digunakan tentunya harus didesinfektan dulu.
dibersihkan, kemudian tidak langsung dipakai lagi. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Bu Fajar. Saya kira ini adalah pertanyaan terakhir dari ruangan Zoominar dan juga ruang YouTube. Selanjutnya kita akan tampilkan link registrasi kita. Namun sebelumnya kita simak yang berikut ini. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja ke link Zoominar kita supaya Bapak Ibu bisa langsung melakukan registrasi dan evaluasi kehadiran, dan mudah-mudahan semua lancar melakukan evaluasi registrasi. Ini adalah link evaluasi peserta untuk sejawat yang ada di ruang Zoominar dan juga buat sejawat yang hadir di ruang live streaming YouTube. Mohon diisi agar supaya tidak terlalu tinggi trafiknya. Mohon link ini digunakan sebaik-baiknya untuk teman-teman yang hadir di ruang Zoominar dan juga yang hadir di live streaming YouTube. Buat rekan-rekan yang ada di ruang live streaming YouTube, jangan lupa untuk melakukan subscribe akun channel YouTube Bavana PPNI agar supaya sejawat bisa menerima informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan Zoominar dari DPP PPNI. Link evaluasi ini kami akan tutup pukul 16:45 agar supaya rekan-rekan sejawat di ruang Zoominar dan juga di ruang YouTube bisa melakukan pengisian form evaluasi peserta. Enggak, dari sananya. COVID, Indonesia bisa. Kepada mereka yang berjuang atas nama kemanusiaan, untuk sebuah ketulusan dari balik baju pelindung, memberi lebih tanpa harap kembali. Izinkan kami mengucapkan terima kasih.
senyawa. Dengan organ. Baik, Bapak Ibu, saya kira rekan-rekan sekarang sedang proses pengisian form evaluasi peserta. Karena kita sudah di ujung acara kita, kami ucapkan kepada Dr. Astuti Yuni, Eskep, dan juga Nurse Fajar Triasi yang siang ini meluangkan waktu bersama kita untuk berbagi ilmu, dan luar biasa informasi yang kita terima hari ini terkait dengan bagaimana peran perawat di masyarakat. Kami dari Satgas dan juga dari panitia pelaksanaan seminar mengucapkan terima kasih kepada peran serta rekan sejawat atau perawat komunitas Indonesia yang hari ini menginformasikan hal-hal yang sangat berharga buat sejawat nurse perawat Indonesia dimanapun berada. Terima kasih Bu Astuti dan Bu Fajar. Sama-sama, tetap semangat, tetap sehat, dan salam tangguh untuk semuanya. Baik, sejawat nurse perawat dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri, kami dari panitia pelaksanaan daily seminar akan melakukan kegiatan ini hingga esok hari. Dan kemudian nanti kita akan break beberapa saat, dan nanti akan kita lanjutkan kembali setelah libur Hari Raya Agama. Ya. Dan kami harapkan teman-teman yang hadir di ruang seminar dan juga yang hadir di ruang YouTube untuk selalu dan selalu menjaga kesehatan serta tetap melakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada, baik di tempat kita kerja, di rumah kita sendiri, dan juga di masyarakat. Khususnya sejawat yang ada di masyarakat, tunjukkan kepada mereka bahwa kita adalah contoh dan kita bisa memberikan panutan bagaimana melakukan protokol kesehatan baik supaya kita bisa memberikan pembelajaran buat masyarakat. Dan khususnya teman-teman komunitas, seperti yang disampaikan oleh para narasumber kita tadi, peran perawat komunitas sangat penting, terutama untuk menggerakkan para kader di masyarakat, sehingga stigmatisasi terhadap tenaga kesehatan dan juga masalah bisa kita hindari. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Astuti Yuni dan juga Nurse Fajar Triasi yang dari IPKKI Pusat yang hari ini telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Selanjutnya dari kami ingin menyampaikan bahwa Satgas DPP PPNI dari sejak awal pandemi sudah melakukan kegiatan-kegiatan untuk memberikan bantuan kepada sejawat yang ada di pelayanan. Untuk itu kami memanggil sejawat yang hadir di ruang seminar dan juga sejawat yang hadir di live streaming YouTube untuk berbagi dengan memberikan donasinya kepada Satgas COVID-19 DPP PPNI. Dan kegiatan yang dilakukan oleh Satgas DPP PPNI sudah dilakukan sejak awal dan sudah kita sebarkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh sejawat kita. Dana ini digunakan semua untuk kelengkapan APD dan juga multivitamin. Kami tidak hanya menerima donasi berupa dana, tapi kami juga menerima donasi berupa barang. Dan ini semua kita peruntukkan buat sejawat-sejawat yang ada di pelayanan. Baik Bapak Ibu, inilah akhir dari pertemuan kita hari ini. Dan mudah-mudahan esok hari kita bisa bertemu kembali di seminar yang ke-19. Esok hari kita akan mengangkat tema yang mungkin ini tidak semua orang tahu, tapi ini ada ya, bahwa ada sejawat kita yang
mereka memberikan pelayanan terkait dengan masalah di udara ya. Makanya disebut dengan teman-teman Himpunan Perawat Udara Indonesia atau HIPERUDI. Esok mereka akan hadir di tengah kita dan memberikan informasi terkait dengan peran mereka sebagai perawat udara. Mudah-mudahan besok kita bisa bertemu lagi dan kami panitia, terutama saya, moderator hari ini, memohon maaf apabila ada kekurangan dalam kegiatan ini. Dan kami akhiri pertemuan ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti dan Bu Fajar. Sama-sama Pak Edwin.